Shalom, puji Tuhan. Tema firman Tuhan, ekspresikan ucapan syukurmu. Satu hal yang kita harus ingat dan satu hal yang harus kita semua ketahui bersama, bahwa Tuhan senang dengan yang namanya ucapan syukur. Tuhan sangat suka orang-orang percaya hidup di dalam ucapan syukur. Hidup di dalam bersyukur kepada Tuhan. Dan bukti dari sebuah ucapan syukur itu bukan hanyalah sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita. Bukti bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari bibir kita, tetapi ada yang namanya ekspresi. Ada yang namanya tindakan yang nyata yang Tuhan dapat lihat dari pribadi kita ketika kita mengucap syukur kepadanya. Tuhan rindu melihat ada orang-orang percaya yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, hal mengucap syukur itu adalah hal yang sederhana. Tetapi percayalah saudaraku, di balik ucapan syukur ada mujizat yang ajaib yang akan terjadi. Di balik dari kita mengucap syukur kepadanya, ada pertolongan Tuhan yang akan terjadi. Di balik dari ucapan syukur yang benar-benar lahir dari hati kita, ada sesuatu pertolongan Tuhan yang besar, yang tidak pernah terpikirkan oleh akal manusia, Tuhan akan kerjakan oleh karena mengucap syukur. Tetapi hari ini saya akan mengangkat ada satu kisah. Kalau kita mau baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang bagaimana itu ucapan syukur. Tetapi mari kita akan melihat sedikit saja, asalkan kita praktekkan, pasti luar biasa dampaknya di dalam kehidupan kita. Di dalam kisah dari ke-10 orang kusta yang ditulis di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat 19, 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan, 10 orang ini semuanya menjadi sembuh. Tapi saudaraku, saya percaya kita tahu tentang cerita ini. Hanya satu orang saja yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita akan baca Lukas 17 ayatnya yang ke-15. Saya baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ke-10 orang kusta ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudaraku, inilah ekspresi dari seorang Samaria ini yang awalnya sakit kusta tetapi disembuhkan oleh Tuhan. Ekspresi dari dia mengucap syukur oleh karena dia telah terima kesembuhan dari Tuhan. Dia datang kembali kepada Tuhan. Dia datang kembali kepada Yesus. Bukan hanya kata-katanya yang berterima kasih kepada Tuhan, tetapi dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia tersungkur karena ini bagian yang namanya dia mengekspresikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengucap syukur atas nafas kehidupan yang kita terima hari-hari ini, kita bukan hanya berdiam di rumah dan kita berkata, terima kasih Tuhan. Tidak cukup sampai di situ. Tuhan mau melihat ada ekspresi dari ucapan syukur, berkat nafas kehidupan yang kita terima, yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Ekspresi apa dari ucapan syukur yang Tuhan inginkan untuk Tuhan lihat dalam kehidupan kita? Salah satunya yaitu kita datang mencari Tuhan. Seorang Samaria ini sebenarnya Tuhan bilang, kembali saja engkau, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Itu waktu mereka belum sembuh. Tetapi ketika mereka masih di perjalanan, 10 orang kusta itu sembuh. Yang satu ini, saudaraku, dia tidak lanjutkan perjalanannya kepada imam-imam untuk memperlihatkan dirinya. Tetapi dia kembali, dia datang kepada Yesus. Dia tersungkur,
dia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi ekspresi dari kita mengucap syukur kepada Tuhan bukan hanya berdiam di rumah, tetapi datang mencari Tuhan. Bagaimana kita datang mencari Tuhan? Contoh yang gampang yaitu datang mencari Tuhan di gereja. Datang beribadah. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang rindu datang beribadah. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, salah satu contoh ekspresinya yaitu dia datang mencari Tuhan di gereja. Saudaraku, seorang kusta ini, ayat firman Tuhan berkata, ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang ini adalah seorang Samaria, ayat 17. Lalu Yesus berkata kepadanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Yesus tanya, di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jadi memang Tuhan tunggu. Tuhan bilang, tidakkah ada di antara orang yang 9 tadi yang kembali memuliakan Allah? Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, ekspresinya dia akan memuliakan Allah. Bagaimana kita memuliakan Allah, saudaraku? Kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari naikkan pujianmu kepada Tuhan. Walaupun engkau berkata suaramu tidak bagus, Tuhan suara saya ini pas-pasan, tidak jadi masalah. Karena Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh memuliakan Dia. Muliakan Tuhan, firman berkata dalam kitab Amsal, muliakan Tuhan dengan hartamu. Ada juga ayat yang berkata, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jadi kalau kita mau memuliakan Tuhan, ekspresikan ucapan syukur kepada Tuhan. Pertama, kita kembali mencari Tuhan. Kita kembali meninggalkan dosa-dosa kita. Kita kembali datang beribadah. Ada tindakan untuk mencari Tuhan dan ada tindakan untuk memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan beri padamu. Mungkin di gerejamu lagi pembangunan. Cara yang gampang engkau memuliakan Tuhan, karena bagian dari kita mengucap syukur nafas yang Tuhan berikan, cobalah menyumbang di gerejamu. Apa yang bisa kau lakukan? Mungkin cuma 1 sak semen tidak jadi masalah. Kalau yang ada padamu cuma seperti itu. Tetapi yang penting ucapan syukur itu bukan hanya kita berdiam diri, tetapi ucapan syukur, ekspresi dari ucapan syukur itu ada sebuah tindakan. Karena firman berkata, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi ucapan syukur kalau hanya sekedar terima kasih dari mulut kita itu tidak cukup. Harus ada pembuktian, harus ada tindakan, ekspresikan. Ketika engkau menerima berkat Tuhan, promosi jabatan, kesehatan, kekuatan, berkat anak, berkat pekerjaan, jangan hanya di rumah saja. Harus bertindak untuk mengucap syukur, memuliakan Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah subscribe, bahkan yang setia menonton khotbah ini. Doa kami dimanapun saudara sekalian berada, Tuhan Yesus memberkati dengan berkat-Nya. Penyertaan Allah Immanuel selalu menjadi bagian kita semua. Shalom.